Peristiwa Tiga Daerah 4 November 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, kelompok komunis bawah tanah mulai memasuki organisasi massa dan pemuda seperti Angkatan Pemuda Indonesia atau API dan Angkatan Muda Republik Indonesia atau AMRI. Dengan menggunakan organisasi massa, orang-orang komunis memimpin aksi penggantian pejabat pemerintah 3 kabupaten di Karesidenan Pekalongan yang meliputi Brebes, Tegal, dan Pemalang. Pada tanggal 4 November 1945, pasukan AMRI melancarkan penyerbuan ke kota Tegal, yaitu kantor kabupaten dan markas TKR, tetapi gagal. Kemudian tokoh-tokoh komunis membentuk gabungan Badan Perjuangan 3 Daerah untuk perebutan kekuasaan di Karesidenan Pekalongan. Tentara Nasional Indonesia siap mempertahankan negara. Aksi teror Gerombolan Cemamat 9 Desember 1945. Cek Mamat, seorang tokoh komunis terpilih sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia atau KNI Serang. Ia merencanakan untuk menyusun pemerintahan model Soviet. Pada tanggal 17 Oktober 1945, ia membentuk Dewan Pemerintahan Rakyat Serang atau DPRS dan merebut pemerintahan Karesidenan Banten. Untuk memperkuat kekuasaannya, Cek Mamat menggunakan laskar-laskarnya untuk melakukan berbagai teror. Mereka berhasil menculik dan membunuh Bupati Lebak, R. Hadi Winangun di jembatan Sungai Cimancak pada tanggal 9 Desember 1945. Aksi kekerasan pasukan Ubel-Ubel di Sepatan, Tangerang, 12 Desember 1945. Pada tanggal 18 Oktober 1945, Badan Direktorat Dewan Pusat di bawah pimpinan Ahmad Hairun dengan didampingi tokoh-tokoh bawah tanah berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintah Republik Indonesia di Tangerang dari Bupati Agus Patmanegara. Dewan tersebut juga membentuk aksi Laskar Hitam atau Laskar Ubel-Ubel untuk melakukan aksi teror. Pada tanggal 12 Desember 1945, Laskar Hitam di bawah pimpinan Usman di daerah Mauk membunuh seorang tokoh nasional, Otto Iskandar Dinata. Pemberontakan PKI di Cirebon, 14 Februari 1946. PKI di bawah pimpinan Mr. Yusuf dan Mr. Suprapto mendatangkan kurang lebih 3.000 anggota Laskar Merah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Cirebon dalam rangka melaksanakan konferensi Laskar Merah. Pada tanggal 12 Februari 1946, ternyata Laskar Merah tersebut melucuti TRI, menguasai kota dan gedung-gedung vital seperti stasiun radio dan pelabuhan. Pada tanggal 14 Februari 1946, TRI melancarkan serangan untuk merebut dan menguasai kembali kota Cirebon. Tentara Nasional Indonesia siap mempertahankan negara dengan sumpah prajurit dan sabda. Peristiwa revolusi sosial di Langkat 9 Maret 1946. Lahirnya Republik Indonesia belum sepenuhnya diterima oleh kerajaan-kerajaan, terutama yang berada di Sumatera Timur. Pada tanggal 3 Maret 1946, terjadilah revolusi sosial yang dilakukan oleh PKI yang tidak hanya menghapus pemerintah kerajaan, tetapi juga membunuh raja-raja dan keluarganya, serta merampas harta benda kerajaan. Pada tanggal 9 Maret 1946, PKI di bawah Usman Parindiru dan Marwan menyerang Istana Sultan Langkat Darul Aman di Tanjung Pura.
Pemogokan buruh Sarbupri di Delanggu, 23 Juni 1948. Salah satu usaha PKI untuk menjatuhkan wibawa pemerintah Republik Indonesia adalah mengacaukan perekonomian melalui aksi pemogokan buruh. Pada tanggal 23 Juni 1948, kurang lebih 15.000 buruh pabrik karung goni dari 7 perusahaan perkebunan milik pemerintah di Delanggu, Klaten, melancarkan aksi mogok menuntut kenaikan upah. Mereka adalah anggota Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia atau Sarbupri, organisasi buruh PKI. Tuntutan itu sulit dipenuhi karena negara sedang mengalami kesulitan ekonomi yang parah. Aksi yang sangat merugikan negara itu berakhir tanggal 18 Juli 1948, setelah partai-partai politik mengeluarkan pernyataan menyetujui program nasional. Pengacauan Surakarta, 19 Agustus 1948. Berbagai aksi fitnah dan adu domba dilakukan PKI di daerah Surakarta. Salah satunya diantaranya terjadi pada malam hari, tanggal 19 Agustus 1948, ketika berlangsung pasar malam dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. PKI membakar ruang pameran jawatan pertambangan di Taman Sriwedari. Pengacauan ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian TNI agar pemberontakan di Madiun bisa dilakukan PKI dengan aman. Pemberontakan PKI di Madiun, 18 September 1948. Pada saat pemerintah dan angkatan perang memusatkan perhatian menghadapi Belanda, PKI melakukan pengkhianatan yang didahului dengan kampanye menyerang politik pemerintah, aksi teror, mengadu domba kekuatan bersenjata, dan sabotase di bidang ekonomi. Dini hari tanggal 18 September 1948, PKI mengadakan pemberontakan di Madiun. Sejumlah tokoh militer, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat dibunuh. Di Gedung Karesidenan Madiun, PKI mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia dan pembentukan pemerintahan Front Nasional. Pembunuhan di Kawedanan Ngawen Blora, 20 September 1948. Pada tanggal 18 September 1948, markas kepolisian distrik Ngawen Blora diserang oleh pasukan PKI. 24 polisi ditahan dan 7 orang yang masih muda dipisahkan. Kemudian datang perintah dari komandan pasukan PKI Blora agar mereka dihukum mati. Pada tanggal 20 September 1948, 7 anggota polisi dibawa ke suatu tempat terbuka dekat kakus di belakang Kawedanan. Secara bergantian, para tawanan itu dibunuh dengan 2 batang bambu yang dipegang ujungnya oleh 2 orang dan dijepit ke lehernya. Ketika tawanan mengerang-erang kesakitan, pasukan PKI bersorak gembira. Kemudian jenazahnya dibuang ke kakus dan ditembak. Penghancuran PKI di Soko Ponorogo, 28 September 1948. Batalion Maladi Yusuf atau PKI, pasukan pimpinan Subardi, dan pasukan pimpinan Panjang Joko Priyono membuat kubu pertahanan di Desa Soko di kaki Gunung Wilis Ponorogo. Pada tanggal 28 September 1948, Kompi Sumadi dari Batalion Sunandar dan Kompi Sabirin Mokhtar dari Batalion Mujayon melakukan serbuan terhadap kubu pertahanan pasukan PKI dari 2 arah. Pasukan TNI berhasil menghancurkan PKI dan sisanya melarikan diri. Bersama rakyat
Pembantaian di Dungus, 1 Oktober 1948. Setelah Madiun tidak mungkin dipertahankan, tanggal 30 September 1948, tokoh-tokoh PKI dan pasukannya berikut para tawanannya mengundurkan diri ke Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kawedanan, Dungus. Daerah ini yang semula disiapkan sebagai basis pengunduran dan pertahanan PKI telah diserang oleh TNI. Dalam keadaan terdesak, PKI membantai hampir semua tawanannya dengan cara ditembak atau dipenggal lehernya. Di antara para korban terdapat para perwira TNI dan polisi, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat. Musso tertembak mati, 31 Oktober 1948. TNI berhasil menguasai beberapa daerah pertahanan PKI, sehingga PKI dan pasukannya melarikan diri dan berusaha menguasai Ponorogo. Setelah gagal menguasai Ponorogo, pimpinan PKI terpecah menjadi beberapa rombongan. Musso yang menyamar bersama pengawalnya tiba di Desa Semanding, Kecamatan Sumoroto, Ponorogo. Di tempat ini pasukan TNI memerintahkan supaya ia menyerah. Musso menolak dan melawan sehingga terjadi tembak-menembak. Dalam peristiwa ini, ia tertembak mati. Pembunuhan massal di Tirtomoyo, Wonogiri, 4 Oktober 1948. Di daerah Wonogiri, PKI juga menculik lawan-lawan politiknya seperti pejabat Pamong Praja, polisi, dan Wedana. Para tawanan yang berjumlah 212 orang ditahan dan disekap di dalam ruangan bekas laboratorium dan gudang dinamit di Tirtomoyo. Mulai tanggal 4 Oktober 1948, secara bertahap para tawanan dibunuh dengan berbagai cara. Peristiwa Tanjung Morawa, 16 Maret 1953. Pada tahun 1953, pemerintah RI Karesidenan Sumatera Timur merencanakan untuk mencetak sawah percontohan bekas perkebunan tembakau di Desa Perdamaian, Tanjung Morawa. Akan tetapi rencana itu ditentang oleh penggarap liar yang sudah menempati areal tersebut. Pada tanggal 16 Maret 1953, pemerintah terpaksa mentraktor areal tersebut dengan dikawal oleh pasukan polisi. Ketika itulah massa tani yang didalangi oleh Barisan Tani Indonesia atau BTI, Ormas PKI melakukan tindakan brutal. Serangan gerombolan PKI ke asrama polisi di Tanjung Priuk, 6 Agustus 1951. Sesudah pengakuan kedaulatan, sisa-sisa kekuatan bersenjata PKI membentuk gerombolan bersenjata di beberapa daerah untuk meneror rakyat. Pada tanggal 6 Agustus 1951, pukul 19.00, gerombolan ETE berkekuatan puluhan orang bersenjata tajam dan senjata api, serta memakai ikat kepala bersimbol burung merpati dan palu arit, menyerang asrama mobile Brigade Polisi di Tanjung Priok dengan tujuan merebut senjata. Peristiwa ini diawali ketika seorang anggota gerombolan masuk dengan alasan menjenguk rekannya. Namun mereka tiba-tiba menyerang anggota polisi di pos jaga asrama. Dalam serangan ini, gerombolan berhasil merampas 1 senjata brand, 7 karaben, dan 2 pistol. Penangkapan Amir Sarifudin, 29 November 1948.
Dalam upaya menyelamatkan diri dari serangan TNI, pimpinan PKI Amir Syarifuddin tiba di daerah Purwodadi. Ia dan rombongannya bersembunyi di Gua Macan, Gunung Pegat, Kecamatan Kelambu. Pada tanggal 29 November 1948, tempat persembunyiannya dikepung oleh TNI. Dan akhirnya Amir Syarifuddin beserta beberapa tokoh PKI lainnya menyerah. Peristiwa Bandar Betsi, 14 Mei 1965. Untuk menggagalkan rencana pemerintah di bidang land reform, PKI dan organisasi masanya melancarkan aksi sepihak, yakni menguasai secara tidak sah tanah negara di beberapa tempat. Salah satu di antaranya di Perusahaan Perkebunan Negara atau PPN, Karet 9 Bandar Betsi, Pematang Siantar. Pada tanggal 14 Mei 1965, kurang lebih 200 anggota Barisan Tani Indonesia atau BTI, Pemuda Rakyat atau PR, dan Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani menanami secara liar tanah perkebunan karet tersebut. Pelda Sujono yang dikaryakan di perkebunan itu sedang bertugas mengeluarkan traktor yang terperosok, memperingatkan massa agar menghentikan penanaman liar itu. Akan tetapi peringatan itu tidak dihiraukan, dan bahkan Pelda Sujono dikeroyok dan dianiaya, sehingga tewas saat itu juga. Pawai Ofensif Revolusioner PKI di Jakarta, 23 Mei 1965. Setelah merasa dirinya kuat, PKI mulai melancarkan ofensif revolusioner yang bertujuan untuk menggalang dan mempengaruhi massa agar berpihak kepadanya. Bentuk unjuk kekuatan itu ialah aksi-aksi kekerasan, aksi teror, tuntutan pembentukan Kabinet Nasakom, Angkatan Kelima, dan lain sebagainya. Salah satu unjuk kekuatan itu ialah penyelenggaraan rapat raksasa di Stadion Utama Senayan tanggal 23 Mei 1965 dalam rangka peringatan ulang tahun ke-45 PKI. Rapat dihadiri delegasi dari negara-negara komunis. Pada saat itu Ketua CC PKI DN Aidit mengomandokan kepada massa PKI untuk meningkatkan ofensif revolusioner sampai ke puncaknya. Penyerbuan Gubernur Jawa Timur, 27 September 1965. Salah satu usaha mendiskreditkan aparatur pemerintah telah dilakukan PKI terhadap Gubernur Jawa Timur. Dengan dalih akan menyampaikan resolusi tuntutan penurunan harga 9 bahan pokok, Gerwani yang mengatasnamakan Gabungan Organisasi Wanita Surabaya yang dipimpin istri wali kota, meminta kesediaan Gubernur Jawa Timur Wiono untuk menerima delegasinya. Gubernur menjanjikan akan menerima delegasi pada tanggal 27 September 1965 pukul 10.00. Namun yang datang bukanlah delegasi ibu-ibu, melainkan massa PKI seperti Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia atau CGMI, dan Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani. Di gubernuran, mereka merusak berbagai peralatan kantor dan berusaha menangkap gubernur. Keadaan dapat dikuasai setelah didatangkan bantuan dari ABRI. Penguasaan kembali Gedung RRI Pusat, 1 Oktober 1965. Dini hari tanggal 1 Oktober 1965, PKI melancarkan pemberontakan Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Selain menculik dan membunuh pejabat teras TNI AD,
G30 SPKI menguasai pula Gedung Pusat Telekomunikasi dan Radio Republik Indonesia atau RRI Pusat. Melalui RRI, mereka mengumumkan telah menyelamatkan negara dari kudeta Dewan Jenderal, pembentukan Dewan Revolusi, dan pendemisioneran kabinet. Untuk menghentikan pengumuman-pengumuman yang menyesatkan itu, Panglima Kostrat Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih pimpinan sementara Angkatan Darat dan memerintahkan pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD untuk membebaskan kedua gedung vital tersebut. Operasi tersebut berhasil menguasai kembali Gedung Pusat Telekomunikasi dan RRI Pusat. Tentara Nasional Indonesia. Peristiwa Kentungan Yogyakarta, 2 Oktober 1965. Pada tanggal 1 Oktober 1965 di Yogyakarta, G30 SPKI berhasil menguasai RRI, markas Korem 072, dan mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi. Pada sore harinya, mereka menculik Komandan Korem 072, Kolonel Katamso, dan Kepala Staf Korem Letnan Kolonel Sugiono, serta membawanya ke daerah Kentungan. Kedua perwira tersebut dipukul dengan kunci mortir dan tubuhnya dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang sudah disiapkan. Setelah dilakukan pencarian secara intensif, kedua jenazah akhirnya ditemukan pada tanggal 21 Oktober 1965 dalam keadaan rusak. Rapat Umum Front Pancasila, 9 November 1965. Akibat pemberontakan G30 SPKI menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat. Berbagai golongan masyarakat yang tergabung dalam Komando Aksi Pengganyangan Kontra Revolusi atau G30 SPKI mengadakan rapat raksasa di Lapangan Banteng, Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1965. Front Pancasila mengajukan sebuah resolusi yang menuntut pembubaran PKI dan semua ormasnya serta mengadili tokoh-tokoh PKI. Penangkapan DN Aidit, 22 November 1965. Setelah G30 SPKI mengalami kegagalan di Jakarta, pada tanggal 1 Oktober 1965 tengah malam, Ketua CCPKI DN Aidit melarikan diri ke Jawa Tengah yang merupakan basis utama PKI. Tempat persembunyian Aidit berpindah-pindah dan terakhir di sebuah rumah di Kampung Sambeng Gede, Surakarta. Berkat operasi intelijen, tempat persembunyian DN Aidit dapat diketahui ABRI. Ia langsung ditangkap dan dibawa ke Loji Gandrung, Surakarta pada tanggal 22 November 1965. Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilub, 14 Februari 1966. Untuk menumpas G30 SPKI, pemerintah melancarkan operasi militer dan operasi justisi. Sebagai realisasi operasi justisi, pemerintah mengaktifkan kembali Lembaga Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub. Sidang pertama Mahmilub berlangsung tanggal 14 Februari 1966 di Jakarta terhadap Nyono bin Sastrorejo, anggota Politbiro CCPKI. Ia dijatuhi hukuman mati karena terbukti sebagai perencana dan penggerak G30 SPKI. Tentara Nasional Indonesia siap mempertahankan negara dengan sumpah
Penumpasan gerakan PKI ilegal Iramani di Purwodadi, 27 Januari 1973. Samsudin alias Iramani, seorang kader PKI sejak tahun 1968, membina sejumlah mantan tahanan G30S PKI dan membentuk Komite Pangkalan Mobil atau CPM dan prajurit gerilya atau Praga di daerah Purwodadi. Gerakan yang dipimpin oleh Iramani bernama Gerakan Pembangunan Kembali PKI, berhasil membina 7.000 orang. Berkat operasi intelijen dan operasi teritorial, ABRI berhasil menangkap 29 orang anggota gerombolan Iramani dan menumpas gerakan itu. Tertembak matinya S.A. Sofyan, 12 Januari 1974. Di bawah pimpinan S.A. Sofyan, sisa-sisa PKI Kalimantan Barat mendirikan PKI Gaya Baru S.A. Sofyan yang didukung oleh pasukan gerilya rakyat Sarawak atau PGRS dan pasukan rakyat Kalimantan Utara atau Paraku. Untuk menghancurkannya, sejak Februari 1969 dilancarkan Operasi Bersih 3 dan berhasil menghancurkan kekuatan pendukung PKI Gaya Baru. Pada tanggal 12 Januari 1974, pasukan RPKAD berhasil menemukan tempat persembunyian S.A. Sofyan dan ketika disergap, ia tertembak mati. Rakyat Jakarta menyambut pembubaran PKI 12 Maret 1966. Berdasarkan Surat Perintah 11 Maret 1966, pada tanggal 12 Maret 1966, Letjen TNI Soeharto atas nama Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, Mandataris MPRS, Panglima Besar Revolusi, mengeluarkan keputusan tentang pembubaran PKI dan organisasi masanya, serta pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Keputusan pembubaran PKI diumumkan melalui RRI pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, tanggal 12 Maret 1966. Keputusan ini disambut hangat oleh seluruh rakyat Indonesia. Massa rakyat Jakarta menyambutnya dengan membawa poster-poster sebagai ungkapan rasa gembira dan terima kasih. Operasi Trisula di Blitar Selatan, 20 Juli 1968. Setelah PKI dibubarkan, sisa-sisa PKI berusaha membangun kembali partai dengan cara membentuk basis-basis gerilya yang disebut Komite Proyek atau Kompro. Melalui Kompro Blitar Selatan, PKI membentuk Sentral Komite atau CC dan Komite Daerah Besar atau COB Jawa Timur. Sebagai persiapan gerilya, mereka menyusun kekuatan bersenjata, membangun kubu pertahanan, melakukan agitasi serta propaganda. Dengan diketahuinya kegiatan mereka, Kodam 8 Brawijaya segera membentuk Komando Satuan Tugas Trisula yang bertugas melaksanakan operasi militer untuk menumpas gerakan tersebut. Dalam salah satu operasi, tanggal 20 Juli 1968, berhasil ditangkap sejumlah anggota PKI. Rapat-rapat persiapan pemberontakan 29 September 1965. Dalam rangka melancarkan jalan bagi Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk meraih kekuasaan, maka dibentuklah Biro Khusus PKI yang diketuai oleh Syam Kamaruzaman dan beranggotakan Pono dan Waluyo.
Mereka berada langsung di bawah Ketua PKI, DN Aidit. Pada pertengahan bulan Agustus 1965, sekembalinya DN Aidit dari RRC, ia memerintahkan Syam Kamaruzaman menyusun sebuah konsep gerakan militer untuk melakukan pukulan terhadap apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal seperti yang diisukan PKI. Pada intinya, DN Aidit meminta biro khusus untuk membuat suatu konsep gerakan terbatas sesuai dengan pola pemikiran PKI dalam bidang politik, militer, informasi, dan observasi. Selain itu, Syam ditugaskan pula untuk menyusun konsep Dewan Revolusi yang berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara setelah kekuasaan berhasil direbut. Konsep ini dapat diselesaikan oleh Syam Kamaruzaman pada Agustus 1965. Kemudian melaporkannya kepada DN Aidit sebagai Ketua CCPKI guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Isi konsep gerakan itu yaitu: pertama, gerakan terbatas yang merupakan gerakan militer. Kedua, sasaran utama adalah para jenderal yang disebut Dewan Jenderal. Ketiga, menguasai instalasi vital seperti RRI, PTT atau Telkom, PJKA. Keempat, ada 3 orang militer calon pimpinan gerakan, yaitu Letkol Untung S, Kolonel Infanteri Latif, dan Mayor U. Suyono. Kelima, organisasi gerakan terbagi dalam 3 bagian, yaitu militer, politik, dan observasi. Keenam, memanggil kepala biro khusus daerah untuk menerima instruksi Syam Kamaruzaman tentang persiapan dan kesiapan terakhir kekuatan yang akan digunakan. Pada bulan September 1965, Ketua CCPKI DN Aidit memerintahkan Syam Kamaruzaman untuk menyusun suatu rencana pemberontakan. Diputuskan bahwa gerakan perebutan kekuasaan akan dipimpin langsung oleh DN Aidit. Sedangkan Syam Kamaruzaman ditetapkan sebagai pimpinan pelaksanaan gerakan, Pono sebagai wakil pimpinan gerakan, dan Bono sebagai pimpinan bagian observasi. Selanjutnya, DN Aidit memerintahkan Syam Kamaruzaman untuk mengadakan persiapan-persiapan terakhir menjelang pelaksanaan gerakan. Syam mengadakan rapat sebanyak 16 kali dengan Pono dan Waluyo, anggota pimpinan Biro Khusus Pusat, Kepala Biro Khusus Daerah, dan oknum-oknum ABRI yang sudah dibina PKI. Kesimpulan rapat tersebut adalah, gerakan ini harus dibantu dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam suatu rapat dengan oknum ABRI, dibahas masalah pelaksanaan yang meliputi personil, logistik, pembagian tugas, pembagian sektor, dan sasaran gerakan serta konsep Dewan Revolusi. Rapat terakhir yang diadakan pada tanggal 29 September 1965 memutuskan gerakan diberi nama Gerakan 30 September. Hari dan jam J tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. Sasaran pertama menculik 7 perwira TNI AD. Latihan sukarelawan PKI di Lubang Buaya, 5 Juli sampai dengan 30 September 1965. Dalam upaya menumbangkan pemerintah Republik Indonesia yang sah, PKI mempersiapkan diri dengan mengadakan latihan kemiliteran bagi para anggotanya. Dalih yang digunakan ialah melatih para sukarelawan dalam rangka konfrontasi terhadap Malaysia. PKI juga menuntut agar pemerintah membentuk Angkatan Kelima dengan cara mempersenjatai buruh dan tani. Konsepsi tentang Angkatan Kelima yang dicetuskan oleh DN Aidit ini meniru konsep dari pemimpin-pemimpin Republik Rakyat Cina, yakni mempersenjatai buruh dan tani. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, dalil yang digunakan dalam melatih para sukarelawan adalah untuk mengganyang neokolonialisme atau nekolim. Sehingga dengan diam-diam sejumlah anggota yang mereka sebut sukarelawan kita atau Sukta dilatih di desa Lubang Buaya, Jakarta. Mereka terdiri dari pemuda dan pemudi PKI, buruh dan tani, serta kelompok lain dalam Partai Komunis. Latihan para sukarelawan PKI tersebut diadakan dari tanggal 5 Juli sampai 30 September 1965. Dalam latihan kemiliteran ini diajarkan mulai dari latihan baris berbaris, bongkar pasang senjata, dan teknik bertempur. Mereka berjumlah 3.700 anggota yang dibagi menjadi 7 gelombang. Selain di desa Lubang Buaya, latihan juga diadakan di Rawabinong, lebih kurang 2 km sebelah selatan desa Lubang Buaya. Di tempat ini hanya 26 anggota yang dilatih untuk kader-kader khusus PKI.
Latihan ini mendapat dukungan dari Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan Udara dan Men P3U, Mayor Udara Sujono, berupa peralatan, makanan, dan pakaian. Jenazah para perwira Angkatan Darat dimasukkan ke dalam sumur maut 1 Oktober 1965. Dini hari 1 Oktober 1965, 7 perwira TNI AD diculik dan dibunuh oleh G30 SPKI yang kemudian dibawa ke desa Lubang Buaya, Jakarta. 3 diantaranya dibunuh di kediamannya, yaitu Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, dan Brigjen DI Panjaitan. Sedangkan 4 orang lainnya diculik dari rumahnya dan dibawa dalam keadaan masih hidup dengan kondisi mata ditutup kain berwarna merah dan tangan diikat ke belakang dengan tali. Keempatnya kemudian disiksa dan dibunuh secara kejam di dalam sebuah rumah. Mereka itu adalah Maijen R. Suprapto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo S., dan Letu P.A. Tendean. Selanjutnya semua jenazah diseret dan dimasukkan ke sebuah sumur berdiameter 75 cm dan kedalaman 12 meter dengan posisi kepala di bawah. Jenazah Maijen R. Suprapto bersama Maijen S. Parman diikat menjadi satu. Setelah semua jenazah dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ditembaki secara beruntun. Selanjutnya untuk menghilangkan jejak, sumur ditimbun dengan tanah dan sampah. Pengamanan Lanuma Halim Perdana Kusuma, 2 Oktober 1965. Pengamanan Pangkalan Utama atau Lanuma Halim Perdana Kusuma merupakan bagian dari operasi penumpasan pemberontakan G30 SPKI yang telah menculik dan membunuh 6 orang perwira tinggi dan 1 orang perwira pertama TNI AD, serta menguasai beberapa objek vital. Dalam keadaan genting, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat Maijen TNI Soeharto mengambil langkah memimpin operasi penumpasan G30 SPKI. Sasaran utamanya adalah merebut kembali objek vital yang sudah dikuasai pemberontak. Salah satu di antaranya adalah Lanuma Halim Perdana Kusuma. Operasi pengamanan ini bertujuan tidak hanya membebaskan pangkalan dari kekuasaan pemberontak, tetapi juga untuk mencari lokasi disembunyikannya para perwira TNI AD yang diculik. Pukul 01.00 tanggal 2 Oktober 1965, Pangkostrat mengeluarkan perintah untuk segera mengamankan Lanuma Halim Perdana Kusuma karena diduga kekuatan G30 SPKI Batalion 454 Diponegoro, 1 Kompi Batalion 530 Brawijaya, dan Kesatuan Brigif 1 Kodam 5 Jaya berpusat di pangkalan tersebut. Pasukan yang diperintahkan untuk melaksanakan tugas tersebut adalah Pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD, pimpinan Kolonel Infanteri Sarwo Edi Wibowo yang bermarkas di Cijantung. Pasukan ini diperkuat oleh 1 Batalion 328 Siliwangi, 1 Kompi Tank, dan 1 Kompi Panzer Batalion Kavaleri 1. Dalam melaksanakan tugas operasi, diperintahkan untuk menghindarkan pertumpahan darah, pengerusakan pesawat, dan aset negara lainnya yang berada di sekitar pangkalan udara. Tanggal 2 Oktober 1965, pasukan operasi pengamanan mulai bergerak pukul 03.00 dari markas Kostrat di Jalan Merdeka Timur, melalui Patung Patani ke arah Senen, Jatinegara, Klender, selanjutnya menuju Halim Perdana Kusuma. Mereka tiba di lokasi sasaran sekitar pukul 06.00. Tembak-menembak pun tak dapat dielakkan. Gugur 2 orang anggota TNI Angkatan Udara, yaitu Sertu Supardi dan Pratu Tugimin di depo perminyakan. Pertempuran yang lebih besar dapat diredam setelah terjadinya komunikasi antara pimpinan RPKAD, Lanuma Halim Perdana Kusuma, dan Batalion 454 Diponegoro. Tembak-menembak berhasil dihentikan atas jasa Komodor Dewanto dan Kapten Udara Kundimang.
pasukan RPKAD akhirnya dapat menguasai hanggar Skuadron 31 angkut berat, hanggar Skuadron 3 angkut sedang, hanggar Skuadron 17 VIP, menara, dan fasilitas pangkalan lainnya. Pasukan pemberontak akhirnya dibubarkan oleh komandan masing-masing dan melarikan diri keluar dari lokasi Lanuma Halim Perdana Kusuma. Pukul 06.10, Lanuma Halim Perdana Kusuma berhasil diamankan oleh RPKAD dan pasukan pendukung lainnya dari kekuasaan pasukan G30S PKI. Pengangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi 4 Oktober 1965. Proses pencarian 7 perwira TNI AD yang diculik dan dibunuh oleh G30S PKI pada dini hari 1 Oktober 1965 berhasil ditemukan di desa Lubang Buaya. Penemuan lokasi penculikan ini atas informasi dari agen polisi tingkat 2 Sukitman yang ikut diculik G30S PKI namun berhasil meloloskan diri. Pasukan RPKAD di bawah pimpinan Danyon 1 Mayor C.I. Santosa menemukan lokasi sumur tua pada 3 Oktober 1965 sekitar pukul 16.00. Selanjutnya dengan dibantu warga sekitar dilaksanakan penggalian. Setelah dipastikan bahwa di dalamnya terdapat jenazah, penggalian kemudian dihentikan, mengingat hari sudah malam. Proses pengangkatan jenazah 7 perwira TNI AD dari dalam sumur tua dengan diameter 75 cm dan kedalaman 12 meter dilaksanakan tanggal 4 Oktober 1965 oleh pasukan RPKAD dan KIPAM, Kesatuan Intai Para Amfibi, KKOAL, pimpinan Kapten KKO Winanto. Pengangkatan jenazah dari dalam sumur melibatkan pasukan KIPAM karena sumur cukup dalam dan berbau busuk. Peralatan utama yang dipakai untuk mengangkat jenazah dari dalam sumur tua berupa peralatan selam atau masker dan tabung gas dan tali tambang. Pangkostrat Maijen Soeharto memimpin langsung pengangkatan jenazah dari dalam sumur tua di desa Lubang Buaya. Jenazah yang berhasil diangkat pertama kali yaitu jenazah Letu P.A. Tendean pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Pukul 12.30, 2 jenazah berhasil diangkat sekaligus karena dalam keadaan terikat menjadi satu, yaitu jenazah Maijen S. Parman dan jenazah Maijen R. Suprapto. Selanjutnya berturut-turut berhasil diangkat jenazah Maijen M.T. Haryono, jenazah Brigjen Sutoyo S. Jenazah Letjen Ahmad Yani berhasil diangkat pukul 13.20 waktu Indonesia Barat, dan yang paling terakhir diangkat yaitu jenazah Brigjen TNI DI Panjaitan pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, satu persatu jenazah dimasukkan ke dalam peti untuk dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto untuk divisum. Upacara pemberangkatan jenazah ke TMP Kalibata, Jakarta, 5 Oktober 1965. Setelah 7 jenazah perwira TNI AD selesai divisum dan dimandikan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, pada malam hari 4 Oktober 1965, ke-7 jenazah disemayamkan di ruang bawah sebelah kanan Markas Besar Angkatan Darat MBAD. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1965 diadakan upacara pemberangkatan 7 jenazah perwira TNI AD di MBAD dengan Inspektur Upacara Menko Hankam Kasab Jenderal Ahana Sution. Atas jasa-jasanya pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan revolusi dan menaikkan pangkatnya 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat semula. Masing-masing jenazah pahlawan revolusi diletakkan di atas panser Sarakin dan dijaga oleh seorang perwira TNI AD. Tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dengan diiringi tembakan salvo dan suara genderang ke-7 jenazah pahlawan revolusi, diberangkatkan menuju TMP Kalibata. Konvoi iring-iringan ini didahului dengan barisan kendaraan pengawal kehormatan,
Kemudian Panser pertama membawa jenazah Letjen Ahmad Yani yang dijaga Letjen Jati Kusumo, kemudian diikuti jenazah pahlawan revolusi lainnya. Iring-iringan kendaraan jenazah berangkat dari MBAD di Jalan Merdeka Utara dengan rute Jalan Merdeka Timur, Cikini Raya, Salemba Raya, Matraman Raya, Jatinegara, Cawang, Pancoran, dan TMP Kalibata yang ditempuh selama lebih kurang 2 jam. Masyarakat Jakarta yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada pahlawan revolusi memenuhi sepanjang jalan yang dilalui iring-iringan jenazah tersebut. Ketika memasuki pintu gerbang TMP Kalibata, jenazah pahlawan revolusi mendapat pengawalan kehormatan yang dilakukan kavaleri TNI AD dan Taruna Akabri. Pemakaman pahlawan revolusi dilakukan dengan upacara kebesaran militer dan bertindak sebagai inspektur upacara Pangkostrat Maijen Soeharto. Pemakaman diawali dengan tembakan salvo. Kemudian secara perlahan-lahan, satu persatu peti jenazah pahlawan revolusi diturunkan ke liang lahat. Peti jenazah Jenderal Ahmad Yani yang pertama dimasukkan. Kemudian disusul dengan penurunan peti jenazah Letjen R. Suprapto, Letjen MT Haryono, Letjen S. Parman, Maijen DI Panjaitan, Maijen Sutoyo S, dan Kapten PA Tendean. Tentara Nasional Indonesia siap mempertahankan negara. Penculikan Jenderal A.H. Nasution, 1 Oktober 1965. Sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari 1 Oktober 1965, pasukan yang bertugas menculik Menko Hankam Kasab Jenderal A.H. Nasution berangkat dari desa Lubang Buaya pertama kali. Pasukan ini dipimpin oleh Pelda Jahurup dari Resimen Cakrabirawa yang terdiri dari 1 peleton Brigif 1 Kodam 5 Jaya, 1 Regu Cakrabirawa, 1 peleton dari Yon 530 Brawijaya, 1 peleton dari Yon 454 Diponegoro, 1 peleton PGT, dan 1 peleton sukarelawan. Mereka menggunakan 3 truk dan 2 jeep. Kekuatan pasukan ini adalah yang terbesar, sampai lebih kurang 100 orang. Karena Jenderal A.H. Nasution dianggap sasaran yang paling penting. Sebelum memasuki rumah Jenderal A.H. Nasution, gerombolan penculik melumpuhkan regu pengawal rumah Wakil Perdana Menteri Waperdam II, Dr. Leimina, yang letaknya berdekatan dengan rumah Jenderal A.H. Nasution. Dalam peristiwa itu, seorang pengawal Aibda Karel Satsuitubun gugur karena ditembak salah satu penculik. Di depan kediaman Jenderal A.H. Nasution, di Jalan Teguh Umar nomor 40 Jakarta, pasukan penculik bergerak menuju halaman. Pengawal rumah Jenderal A.H. Nasution yang berada di halaman tidak curiga karena mereka memakai seragam pasukan pengawal istana Resimen Cakrabirawa. Sekitar 30 pasukan penculik bergerak masuk pekarangan dan menyergap para pengawal yang berada di pekarangan. Sebagian pasukan penculik mengepung rumah dan memblokir jalan. Sementara sekitar 15 penculik lainnya masuk ke dalam rumah. Terbukanya pintu ruang tamu dan terdengarnya suara gaduh menyebabkan istri Jenderal A.H. Nasution membuka pintu kamar dan melihat seorang anggota Cakrabirawa siap untuk menembak. Merasa curiga, istri Jenderal A.H. Nasution segera menutup kembali pintu kamarnya. Kemudian memberitahu Jenderal A.H. Nasution. Ketika Jenderal A.H. Nasution membuka pintu, beberapa tembakan diarahkan kepadanya. Jenderal A.H. Nasution menjatuhkan diri ke lantai untuk menghindari tembakan. Kemudian istri Jenderal A.H. Nasution secara spontan segera menutup pintu kamar dan menguncinya. Mendengar suara gaduh tersebut, ibu dan adik perempuan Jenderal A.H. Nasution yang bernama Mardiah masuk ke kamar tidur Jenderal A.H. Nasution melalui pintu kamar sebelah. Mardiah kemudian segera mengambil Ade Irma Suryani yang masih berumur 5 tahun untuk diselamatkan ke tempat lain. Namun karena panik,
ia membuka pintu kamar utama. Ketika ia membuka pintu, anggota Cakrabirawa telah menunggu dan menembaknya sehingga mengenai Ade Irma Suryani. Tembakan-tembakan yang dilepaskan dari luar pintu, ternyata satu peluru menyerempet mengenai kepala istri Jenderal Ahana Sution. Dan satu lagi mengenai dada yang menyebabkan goresan di kulit. Dalam keadaan yang demikian, istri Jenderal Ahana Sution kemudian menyarankan Jenderal Ahana Sution untuk segera lari keluar melalui pintu yang lain. Selanjutnya Jenderal Ahana Sution ke samping rumah dan naik ke tembok pagar yang berbatasan dengan kedutaan besar Irak. Ketika Jenderal Ahana Sution melompati tembok, penculik sempat melepaskan tembakan, tetapi tidak mengenainya. Ketika berada di atas tembok dan melihat anaknya, Ade Irma Suryani tertembak, ia bermaksud kembali. Tetapi istri Jenderal Ahana Sution memberi isyarat agar menyelamatkan diri. Jenderal Ahmad Nasution kemudian melompat dan berhasil menyelamatkan diri. Penculikan Menpangat Letjen TNI Ayani 1 Oktober 1965. Sikap tegasnya yang menantang usulan PKI tentang pembentukan Angkatan 5 menjadikan Menpangat Letnan Jenderal Ahmad Yani menjadi target utama penculikan gerombolan G30S PKI. Pasukan yang menculik Letjen Ahmad Yani berangkat dari desa Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965 dipimpin oleh Peltu Mukijan dengan kekuatan 1 Peleton Brigif 1 Kodam 5 Jaya, 1 Regu Cakrabirawa, 1 Peleton Batalion 530 Brawijaya, 1 Peleton Batalion 454 Diponegoro, 1 Regu Pasukan Gerak Cepat, dan 2 Regu Sukarelawan. Mereka berangkat dengan menggunakan 2 truk dan 2 bus. Setiba di tempat kediaman Letjen Ahmad Yani, di Jalan Lembang D58 Jakarta, Peltu Mukijan yang didampingi Sersan Raswat serta beberapa anggota Cakrabirawa segera melucuti regu pengawal yang tidak curiga dengan kedatangan pasukan penculik. Mereka kemudian mengetuk pintu yang dibukakan oleh putra Letjen Ahmad Yani bernama Edi yang berumur 7 tahun. Pimpinan pasukan penculik kemudian menyuruh Edi untuk membangunkan ayahnya dan memberitahu bahwa ada utusan presiden yang memerintahkan untuk datang ke istana. Letjen Ahmad Yani yang masih mengenakan pakaian piyama biru kemudian menemui para penculik. Sersan Raswat mengatakan bahwa Letjen Ahmad Yani diperintahkan segera menghadap presiden. Letjen Ahmad Yani menyanggupi dan akan mandi terlebih dahulu. Saat Letjen Ahmad Yani membalikkan tubuhnya, salah seorang penculik, Praka Dokrin, mengatakan tidak perlu, sehingga menimbulkan kemarahan Letjen Ahmad Yani dan langsung menamparnya. Selanjutnya Letjen Ahmad Yani kembali ke dalam rumah dan menutup pintu. Saat itulah Sersan Raswat memerintahkan Kopda Gijadi yang berdiri di samping Praka Dokrin untuk menembak Letjen Ahmad Yani dengan senapan Thompson hingga tewas. Kemudian jenazah Letjen TNI Ahmad Yani diseret oleh Praka Wagimin ke pekarangan dan dilemparkan ke dalam salah satu truk, selanjutnya dibawa ke desa Lubang Buaya. Tentara Nasional Indonesia siap mempertahankan negara dengan sumpah prajurit dan sabda. Penculikan Mayor Jenderal R. Suprapto 1 Oktober 1965. Penculikan Deputi 2 Menteri Panglima Angkatan Darat Menpangat Maijen R. Suprapto dilakukan dini hari 1 Oktober 1965 di kediaman Jalan Besuki nomor 19 Jakarta Pusat. Pasukan penculik berkekuatan 2 regu. Regu 1 dipimpin Serka Sulaiman dan Regu 2 dipimpin Serda Sukiman. Pasukan ini merupakan bagian dari pasukan Pasopati yang bertugas menculik para jenderal angkatan darat di bawah pimpinan Letu Dul Arif.
Pimpinan pasukan Pasopati ini ikut dalam pasukan penculik Maijen R. Suprapto ini. Ketika terdengar seorang penculik membuka pintu pagar, saat itu Maijen R. Suprapto belum tidur karena sedang sakit gigi. Kemudian Maijen R. Suprapto menanyakan siapa di luar, dan dijawab bahwa mereka anggota Cakrabirawa. Maijen R. Suprapto dan istrinya tidak menaruh rasa curiga dan keluar dari kamarnya. Ketika Maijen R. Suprapto membuka pintu rumah, beberapa orang anggota Cakrabirawa sudah menunggu di teras. Serka Sulaiman mengatakan bahwa Maijen R. Suprapto diperintahkan segera menghadap presiden. Maijen R. Suprapto menyanggupi, tetapi akan mengganti pakaian terlebih dahulu. Namun para penculik tidak mengizinkan. Maijen R. Suprapto ditodong dan dipaksa keluar. Beberapa orang memegang tangan Maijen R. Suprapto dan memaksanya naik ke salah satu truk yang tersedia. Kemudian pasukan penculik membawa Maijen R. Suprapto ke desa Lubang Buaya. Penculikan Mayor Jenderal M.T. Haryono, 1 Oktober 1965. Ketika G30 SPKI melancarkan aksinya, Maijen M.T. Haryono menjabat sebagai Deputi 3 Menpangat. Ia sangat keras menentang rencana PKI untuk menasakomkan ABRI dan rencana PKI untuk membentuk Angkatan Kelima. Oleh sebab itu, ia masuk dalam daftar musuh PKI yang harus dilenyapkan. Operasi penculikan Maijen M.T. Haryono dilaksanakan dini hari 1 Oktober 1965, dipimpin oleh Serka Bungkus dari Resimen Cakrabirawa dengan kekuatan 3 regu dari Yon 530 Brawijaya. Para penculik berangkat dari Lubang Buaya pukul 03.30 waktu Indonesia Barat menuju kediaman Maijen M.T. Haryono di Jalan Prambanan nomor 8 Jakarta. Setibanya di kediaman, para penculik kemudian berpencar menjadi 3 kelompok sesuai tugas yang sudah ditentukan. Pemimpin penculik mengetuk pintu rumah dan istri Maijen M.T. Haryono yang membukakannya. Serka Bungkus menyampaikan bahwa Maijen M.T. Haryono diperintahkan segera untuk menghadap presiden. Ketika pesan tersebut disampaikan, Maijen M.T. Haryono menolak dan menyuruh mereka agar kembali lagi pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Namun pesan yang disampaikan istri Maijen M.T. Haryono itu ditolak dan pimpinan penculik tetap memaksa. Setelah mendengar jawaban penculik dari istrinya, Maijen M.T. Haryono merasa ada sesuatu yang mencurigakan, sehingga menyuruh istri dan anak-anaknya untuk berpindah ke kamar sebelah. Para penculik marah dan berteriak agar Maijen M.T. Haryono segera keluar. Karena permintaannya tidak dipenuhi, para penculik mendobrak dan menembaki pintu kamar, sehingga pintu terbuka dan kamar dalam keadaan gelap. Para penculik selanjutnya masuk dengan senjata siap tembak, dan salah seorang di antaranya membakar surat kabar untuk menerangi ruangan. Pada detik-detik yang menegangkan tersebut, Maijen M.T. Haryono berusaha merebut senjata dari salah seorang penculik, namun tidak berhasil. Bahkan dia ditikam dengan sangkur oleh penculik lainnya. Tembakan Serka Bungkus akhirnya menyebabkan Maijen M.T. Haryono tewas seketika. Selanjutnya jenazah Maijen M.T. Haryono diseret keluar dan dilemparkan ke atas truk untuk dibawa ke desa Lubang Buaya. Indonesia siap mempertahankan negara dengan sumpah. Penculikan Mayor Jenderal S. Parman 1 Oktober 1965. Pasukan penculik pimpinan Serma Satar yang terdiri atas 1 regu Cakrabirawa dan 1 regu Yon 530 Brawijaya memasuki pekarangan rumah asisten 1 Menpangat Maijen S. Parman
di Jalan Serang nomor 32 Jakarta Pusat dengan melompat pagar pada dini hari 1 Oktober 1965. Ketika mendengar suara gaduh di luar, Maijen S. Parman terbangun karena mengira ada pencurian di rumah tetangga. Kemudian ia membangunkan istrinya. Maijen S. Parman yang masih mengenakan pakaian tidur membuka pintu dan merasa heran melihat banyak anggota Cakrabirawa berada di halaman rumahnya. Pemimpin penculik menyampaikan bahwa Maijen S. Parman diperintahkan segera menghadap presiden karena keadaan negara sedang genting. Maijen S. Parman menyanggupi, lalu menuju ke kamar untuk berganti pakaian dinas, yang diikuti para penculik dengan sangkur terhunus. Melihat tingkah laku yang tidak wajar, istri Maijen S. Parman curiga dan menanyakan surat perintah mereka. Selanjutnya Maijen S. Parman berpesan kepada istrinya agar melaporkan kepada Menpangat Letjen Ahmad Yani. Namun, ketika istri Maijen S. Parman akan menelpon, salah seorang penculik mendahuluinya dengan mengambil pesawat telepon secara paksa hingga kabelnya putus. Akhirnya pasukan penculik memaksa Maijen S. Parman masuk ke kendaraan untuk dibawa ke desa Lubang Buaya. Penculikan Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, 1 Oktober 1965. Dini hari sekitar pukul 03.30 pada 1 Oktober 1965, rumah Brigjen D.I. Panjaitan di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 52 Blok M Kebayoran Baru Jakarta didatangi sejumlah orang bersenjata lengkap. Mereka adalah pasukan penculik berkekuatan 1 regu dari kekuatan Brigif 1 Kodam 5 Jaya dan 1 regu Yon 454 Diponegoro di bawah pimpinan Serma Soekarjo. Pasukan penculik segera mengepung kediaman Brigjen D.I. Panjaitan dengan cara melompat pagar halaman sebelah kiri menuju ke pavilion. Mereka membuka paksa pintu pavilion yang terkunci dengan tembakan dan masuk. Pasukan penculik mengancam anggota keluarga serta menembak ke segala arah sehingga mengakibatkan salah seorang anggota keluarga tewas dan perabotan dalam rumah hancur. Para penculik memerintahkan Brigjen D.I. Panjaitan untuk segera turun dan menghadap presiden. Di bawah todongan senjata para penculik, Brigjen D.I. Panjaitan berjalan keluar rumah dengan mengenakan pakaian seragam lengkap dihiasi tanda jasanya. Dalam kondisi yang mencekam, ia menyempatkan diri untuk berdoa. Karena mendapat perlakuan kasar dan penghinaan, secara tiba-tiba, Brigjen D.I. Panjaitan mencabut pistol dan mencoba untuk menembak. Namun Brigjen D.I. Panjaitan lebih dulu ditembak kepalanya hingga tewas. Mereka belum puas. Pasukan penculik masih menembaki tubuh Brigjen D.I. Panjaitan. Jenazahnya kemudian diseret dan dilemparkan ke atas truk untuk selanjutnya dibawa ke desa Lubang Buaya. Penculikan Brigadir Jenderal Sutoyo S. 1 Oktober 1965. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan penculik Auditor Jenderal Militer Inspektur Kehakiman AD Brigjen Sutoyo S. berangkat dari desa Lubang Buaya berkekuatan 1 peleton resimen Cakrabirawa dipimpin oleh Serma Surono. Pasukan ini dibagi dalam 3 regu. Regu 1 dipimpin oleh Serda Sudibyo, Regu 2 dipimpin Serda Ngatijo, dan Regu 3 dipimpin Kopda Dasuki. Sesampainya di kediaman Brigjen Sutoyo S., Jalan Sumeneb nomor 17 Jakarta, pasukan penculik menyebar sesuai dengan rencana. Regu 1 yang bertugas menculik Brigjen Sutoyo S. masuk dari arah depan dan belakang. Brigjen Sutoyo S. terbangun karena mendengar kegaduhan di dalam rumah dan menanyakan dari dalam kamar identitas mereka. Dan dijawab bahwa mereka tamu dari Malang.
Kemudian mereka mengatakan lagi hansip dari Hotel Indonesia. Sebagian penculik dari regu 1 tersebut melalui pintu samping masuk garasi. Dengan menodongkan bayonet kepada pembantu rumah tangga keluarga Brigjen Sutoyo S, para penculik memaksa agar diserahkan kunci ruang tengah. Selanjutnya mereka menggedor pintu kamar tidur dan mendesak dengan keras agar pintu dibuka. Ketika Brigjen Sutoyo membuka pintu, 2 orang penculik, Serda Sudibyo dan Pratu Sumardi, masuk dan menyampaikan perintah kepada Brigjen Sutoyo S untuk segera menghadap Presiden. Kedua penculik senjata tersebut segera mengapit Brigjen Sutoyo S dan membawanya keluar untuk dinaikkan ke kendaraan, selanjutnya dibawa ke Desa Lubang Buaya. Penculikan Letnan 1 CZI PA Tendean 1 Oktober 1965. Ketika mendengar suara letusan senjata di kediaman Menko Hankam Kasab Jenderal Ahana Sution pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letu CZI PA Tendean, Ajudan Jenderal Ahana Sution, yang pada malam itu menginap di pavilion terbangun. Dengan mengenakan celana hijau dan jaket coklat, serta bersenjata garan, Letu CZI PA Tendean keluar dari pavilion untuk memeriksa keadaan. Letu CZI PA Tendean keluar dari pavilion untuk memeriksa keadaan. Sesampainya di halaman, Letu CZI PA Tendean langsung disergap dan dilucuti senjatanya oleh pasukan penculik karena dikira Jenderal Ahana Sution. Ketika ditanyakan kepada para penjaga yang sudah dilucuti tentang kebenaran Jenderal Ahana Sution, tidak ada yang memberi jawaban. Setelah melihat Letu CZI PA Tendean, pemimpin pasukan penculik Pelda Jahurup merasa yakin bahwa yang ditangkapnya adalah Jenderal Ahana Sution. Selanjutnya ia meniup peluit tanda berkumpul. Setelah itu Letu CZI PA Tendean digiring dengan tangan terikat ke belakang dan didorong dengan todongan laras senapan ke dalam kendaraan untuk dibawa ke Desa Lubang Buaya. Tertembaknya Ajun Inspektur Polisi Tingkat 1 KS Tubun 1 Oktober 1965. Pasukan yang hendak menculik Jenderal Ahana Sution dipimpin oleh Pelda Jahurup mulai bergerak dari Desa Lubang Buaya, Jakarta pada 1 Oktober 1965 dini hari. Untuk mengamankan jalannya penculikan, pasukan disebar dan sebagian masuk ke halaman rumah Wakil Perdana Menteri Waperdam II, Dr. Leimena, di Jalan Tuku Umar nomor 34 Jakarta, yang letaknya berdekatan dengan kediaman Jenderal Ahana Sution. Pasukan penculik yang masuk ke kediaman Waperdam II, Dr. Leimena, bertemu dengan salah seorang regu pengawal, Ajun Inspektur Polisi Tingkat 1, Karel Satswi Tubun, yang sedang bertugas jaga dan bersenjata. Selanjutnya, pasukan penculik berusaha merebut senjatanya. Tetapi Ajun Inspektur Polisi Tingkat 1 KS Tubun dengan sekuat tenaga berusaha mempertahankan. Pada saat mempertahankan senjatanya itulah, Ajun Inspektur Polisi Tingkat 1 KS Tubun ditembak dari jarak dekat dan tewas seketika. Berdasarkan surat keputusan Presiden Pangti Abri Koti nomor 114 Koti 1965, Ajun Inspektur Polisi Tingkat 1 KS Tubun dianugerahi gelar sebagai pahlawan revolusi dan pangkatnya dinaikkan 1 tingkat lebih tinggi menjadi Ajun Inspektur Polisi Tingkat 2 Anumerta. Tertembaknya Ade Irma Suryani Nasution 1 Oktober 1965.
Pada 1 Oktober 1965 dini hari, ibu dan adik perempuan Jenderal A. Nasution Mardia mendengar suara tembakan di dalam rumah. Dengan segera mereka masuk ke kamar tidur Jenderal A. Nasution melalui pintu kamar sebelah. Di dalam kamar, Mardia dengan cepat mengambil dan menggendong Ade Irma Suryani Nasution untuk diselamatkan ke kamar sebelah. Karena situasi panik, Mardia membuka pintu utama kamar. Melihat pintu dibuka, salah satu anggota Cakrabirawa menembak beberapa kali dan 3 peluru diantaranya mengenai Ade Irma Suryani Nasution. Istri Jenderal A. Nasution kemudian mengambil anaknya yang berlumuran darah dari gendongan Mardia. Luka di perut dan paha Ade Irma Suryani ternyata terus mengeluarkan darah. Dalam keadaan masih menggendong Ade Irma Suryani, istri Jenderal A. Nasution bermaksud menelpon Pangdam 5 Jaya Maijen Umar Wirahadikusuma, namun kabel telepon telah diputus. Selanjutnya, istri Jenderal A. Nasution membawa Ade Irma Suryani ke RSPAD dan mendapat perawatan selama 6 hari. Pada 6 Oktober 1965, pukul 21.00, Ade Irma Suryani Nasution meninggal dunia. Keesokan harinya, ia dimakamkan di TPU Blok P Kebayoran Baru, Jakarta dengan upacara militer yang dipimpin oleh Pangdam 5 Jaya Maijen Umar Wirahadikusuma.